bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di bawah samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Selamat pagi semuanya, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah online High Teens. Sebelum ibadah kita mulai, teman-teman saya persilakan untuk mengambil satu teduh sejenak. Amin, saat teduh selesai, kita buka ibadah kita, sama-sama kita nyanyikanlah nyanyian baru. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, Bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini kami semua sudah dapat berkumpul dan datang beribadah kepadamu Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan ibadah kami, Tuhan kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah juga pembicaramu nanti Tuhan, agar setiap firman yang diberitakan
dapat tersampaikan dengan baik dan dapat kami terima dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita lanjutkan ibadah kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum itu aku minta teman-teman untuk menyiapkan hati teman-teman. Mari kita nyanyikan Waymaker. Moving in our midst.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker. Dipersilakan kepada pembawa firman. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami percaya bahwa di saat ini kami punya kesiapsiagaan di dalam membaca, merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami setiap perkataan daripada firman Tuhan. Ini tidak akan membuat kami gugur. Sehingga apa yang kami baca nanti akan kami renungkan, apa yang kami renungkan nanti akan kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil daripada kitab Hosea, pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ke-5. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Teman-teman, pada waktu kita membaca firman Tuhan ini saya akan teringat sekali bahwa situasi kondisi kita saat ini, kita mengalami satu pandemi yang namanya C-19. Tetapi ternyata pada waktu kita mencoba membagi dari kehidupan kita, ternyata juga kita ada satu gejala atau penyakit yang melebihi daripada C-19 ini. Karena ternyata tiba-tiba kita mengalami yang namanya tensi kita begitu auto kenceng, lalu akhirnya kita keringetan dan kita gelisah dan sakitnya melebihi sakit gigi dan sakit kepala. Dan pada waktu kita menyadarinya, barulah akhirnya kita menyadari karena ternyata kita kena virus cinta. Nah, pada waktu kita bicara virus cinta inilah, maka akhirnya kita coba melihat ya, tema yang diberikan menarik sekali dan ini adalah kehidupan teman-teman semua, bukan? Cinta. Kita turun ya screen-nya. Cinta memang tidak masuk akal karena kita bersedia menjadi budak daripada cinta tersebut. Saya ketika ada seorang pemuda, dia bersedia menemani pacarnya itu yang pergi ke salon.
pedi, medi, ke salon dan semuanya dilakukan. Dan dia harus menunggu 2 jam lebih. Tetapi itu tidak pernah menyurutkan dia. Karena dia sudah menjadi budak daripada cinta. Nah teman-teman, pada waktu kita mengalami seperti itu, begini ya. Kita yang pernah mengalami, kita akan ngerti. Tapi kalau yang tidak pernah mengalami, kita tidak akan mengerti. Oh contohnya apa? Gampang ya. Contohnya begini. Pada waktu kalau kita lagi diem, lalu terima handphone, lalu pas kita lihat begitu ya. Kalau ya telepon atau dari itu langsung lihat bokap nyokap, kita bilang apa sih nih bokap nyokap nyari begitu ya. Tetapi kalau ternyata itu yang kita nantikan dan kita tunggukan, wah pada waktu ngeliat itu langsung seketika muka kita berubah begitu ya. Detak jantung gitu ya. Lalu juga muka kita ya beraroma dan kita juga mulai merasakan, waduh keringat dingin, ada apa ya dia hubungin saya ya. Wah, nah orang yang pernah jatuh cinta, ngelihat orang yang jatuh cinta langsung ketawa, senyum-senyum aja. Karena apa? Saya juga pernah kok ngalamin begitu ya. Kan kalau ngalamin pasti ini ya. Tetapi kalau orang yang belum pernah ngalamin, bingung dia ngelihatnya. Ini apa-apaan sih? Ngelihat handphone senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Dan biasanya pas waktu pegang handphone tersebut lalu kita tempelkan di dalam dada. Wow, gitu ya. Wah kalau udah tempelin dada, udah ya rasanya enak bener, seger bener ya. Dan kita mau sekali ke situ. Nah teman-teman pada waktu kita mengalami itu begitu ya. Apa sih yang pernah dirasakan? Ya kalau namanya budak cinta itu kalau zaman dulu itu disebutnya itu wah dia sudah melakukan yang namanya membabi buta teman-teman. Kok bisa membabi dan buta ya? Tahu ya babi kalau jalannya terus jalan lempeng, jangan nubruk. Bayangkan sudah babi aja jalannya lempeng terus, neruduk terus begitu ya. Dan apalagi kalau buta terus ditabrakin terus begitu ya. Nah ini juga sama. Contohnya adalah bucin itu juga ya. Sekarang pertanyaannya gini. Ya. Kalau kita bilang mamanya cinta, itu lebih baik masuk akal atau nggak masuk akal? Ya, ayo. Lebih baik itu cinta itu masuk akal atau nggak masuk akal? Kalau masuk akal itu belum cukup cinta teman-teman. Karena kalau ditanya, lu kenapa sih mau sama dia? Habis dia ganteng. Oh, tunggu dulu. Sekarang dia ganteng dan kenceng mukanya, coba 20 tahun lagi. Langsung mukanya kendor teman-teman. Bahkan juga tadinya kenceng lalu jadi kalau lagi ngomong itu ada gelombang udah pada kendor. Nah, apakah tetap cinta? Nah, makanya cinta itu lebih baik ya masuk akal atau tidak masuk akal? Wah langsung ada yang lagi, wah masuk akal dong. Contohnya apa? Iya dong, dia wibawa, bawa mobil, punya rumah, punya apa? Oke, pertanyaannya, kalau dia dia punya mobil, lalu setelah dia tidak punya mobil gimana? Masih cinta nggak? Gitu ya. Punya rumah, setelah dia punya rumah, nggak taunya dia salah mengatur keuangan lalu akhirnya dia terpaksa harus jual bahkan dia mengutang dan dia menggadaikan semuanya. Masih cinta nggak? Gitu ya. Nah kan kita jadi lagi mikir-mikir lagi nih sekarang ya. Iya ya sebenarnya cinta masuk akal nggak ya? Ya cinta itu sebetulnya tidak masuk akal karena apa? Saya pernah ketemu dengan teman-teman ya. Di kampus kami nih ya. Kalau yang namanya sekolah Alkitab itu dikit sekali yang perempuan kuliah begitu ya. Maka kalau ada perempuan di situ, wah sudah jadi rebutan dah. Ya, bersyukurnya saya sudah menikah jadi saya nggak terlalu pusing begitu. Tapi ada satu teman kami seangkatan kami itu pokoknya itu menjadi apa ya katanya jadi macannya di situ lah ya. Makin dilihat makin cantik katanya macan. Wah pas waktu dilihat begitu ya, wah mereka senang sekali. Nah, sebelum berakhir kuliah kami, karena kami sudah kesibuk dengan bikin
skripsi, kami praktek gitu ya. Tiba-tiba ada surat undangan. Nah pas waktu surat undangannya saya lihat, wih ini bunganya kampus nih ngundang gitu ya. Terus saya lihat nama calon suaminya, loh kok saya nggak kenal ya, saya nggak tahu nih gitu ya. Nah pas waktu seperti itulah ya teman-teman lalu di dalam WA group langsung pada nanya, Pak Hilton kenal nggak sama yang ini? Saya bilang nggak kenal. Pak Hilton nih si ini ngundang kita nih. Jadi bidodorian ya, jadi 1 hari sebelum resepsi dan pemberkatan nikah dia mengundang kami datang ya. Nah pas waktu kami sampai di rumahnya, wah pada ledek-ledekan ya. Wah yang mana yang paling berbahagia ya gitu ya. Lalu saya melihat nanti kira-kira calon kamu datang. Oh datang gitu ya. Nah pas waktu kami ngobrol-ngobrol, lalu kedengeran bunyi motor, ya, motornya motor Vespa dari jauh udah kedengeran, nah dia datang, kita pada saling pandang-pandangan ya, nggak salah, wah mestinya kan yang naik yang jemput datang itu mau naik mobil dong, begitu ya, terus apa begitu ya, kami pada pandang-pandangan, begitu ya, ya pas udah sana. Dia sampai di situ, dia sambut dengan gembira sekali. Lalu pas waktu dia copotkan helmnya, kami langsung saling pandang-pandangan. Tahu nggak teman-teman? Ya, kalau ganteng relatif kan kalau ganteng ya. Tapi kalau jelek mutlak nggak? Mutlak banget gitu ya. Sampai mereka pada lihat, buset dah. Ini teman kami ini tinggi, gede, putih, bersih begitu ya. Ini calonnya semampai, semeter tidak sampai. Jadi kalau pas lagi berjejer, tinggian ya teman kami daripada calon suaminya. Kami sampai bilang, aduh kok bisa kayak begitu gitu ya. Lalu teman-teman pada dorong saya, Papa tanya, apa sih yang membuat dia kok mau sama yang kayak begitu? Mendingan saya. Wah, yang lain pada bawah, iya mendingan saya. Ya, lalu saya nanya kepada dia. Lalu, wah pilihan kamu mengejutkan kami semua. Wah, pada terkejut ya. Tadinya kami bukan mau bilang terkejut ya, tapi kami memilih kata-kata. Ya, tapi mengejutkan kami. Terus dia bilang, iya nih Pak Hilton, kita nggak sengaja ketemu. Oh, nggak sengaja. Loh, ketemunya di mana? Begitu ya. Ya, di gereja sih, tapi saya nggak pernah ngeliat dia dan dia juga nggak pernah ngeliat saya. Gitu ya. Nah, lalu ketemunya jadi di mana? Iya, pas lagi di gereja, saya buru-buru keluar dari toilet. Dia juga buru-buru keluar dari toilet. Lalu kami ketubruk. Waduh, pas ketubruk itu Pak, tadinya saya mau marah, tapi saya ngeliat dia dan dia juga melihat saya. Kami jatuh duduk, kami saling memandang Pak. Waduh, luar biasa bukan? Wah, kalau cinta memang ya harusnya menjadi tidak masuk akal. Karena apa? Kalau masuk akal seperti yang tadi. Nah, di dalam Alkitab yang kita baca ini ternyata kita juga mengalami cintanya Tuhan itu tidak masuk akal, bahkan bukan tidak masuk akal, tetapi malah di luar daripada akal. Ya, jadi kalau kan biasanya kayak kita masuk akal tidak masuk akal, tapi ada bahasanya ya, yang lain kan kalau kita masuk akal tidak masuk akal kan kita yang sekolah kan pasti tahu ya, bilangan kalau -1 itu masuk akal atau tidak masuk akal, gitu ya. Nah kan kita selalu dunia kita eksakta selalu masuk akal tidak masuk akal, tapi kalau berhadapan dengan Tuhan itu di luar, beyond. Itu yang kita harus tangkap kata beyond itu. Ya. Nah, cintanya ya, layar berikutnya. Cintanya Tuhan kita, di situ ada ditulis nama Hosea. Hosea itu apa? Artinya keselamatan. Nah, ayat yang pertama ini menyulitkan sekali karena apa? Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergi. Ya kalau bahasa Inggrisnya gampang, go. Ya, cuman kata G dan O, go, pergi. Lalu
kata pergi kemana? Begitu ya. Nah di situ dikatakan adalah pergi lalu cintai perempuan yang sudah bersundal dan berzina itu. Waduh, teman-teman kita harus ngerti nih. Hosea ini bukannya ecek-ecek nih, dan dia bukan cemen, tetapi dia ini seorang nabi. Dan dia belum pernah menikah, teman-teman, kalau kita selidikin ya. Dia belum pernah menikah, artinya dia bujangan, dan dia sekarang berhadapan dengan seorang perempuan yang bukan ya, jadi dia bujangan. Ini mah bu, jangan, itu mah jangan diambil. Nah arti bujangannya beda ya. Jangan, itu mah perempuannya nakal, begitu ya. Jadi Hosea seorang yang saleh, ya, perempuan ini sundal dan ginjal. Lalu artinya dikatakan apa? Bahwa dia bukan saleh tetapi salah, begitu ya. Beda ya permainannya, saleh, salah, gitu ya. Nah di sini pada waktu Hosea menerima firman Tuhan mengatakan pergi, cintai perempuan yang suka bersundal dan berzina. Siapa yang mau? Ayo coba. Teman-teman mau nggak nih ya, kalau kalian I love you, you love me, mari kita lap-lapan. Ya, nah setelah lap-lapan lalu kita jalan. Nah pas jalan pasangan kita bilang, aku mencintaimu. Lalu kan kita seneng. Tapi abis itu, tapi gue bohong. Seneng gak? Ini bahasa teman-teman menarik sekali ya. Tapi bohong gitu loh. Nah ini juga kata ini dipakai seperti di sini ya. Cintailah perempuan yang suka bersundal. Dia suka bohong gitu loh. Bahwa iya saya setia. Tapi setia gak tahu singkatan. Tahu gak teman-teman setia? Singkatannya apa? Setia. Ya. Selingkuh tiada akhir. Jadi selingkuh terus. Mau gak teman-teman punya pacar selingkuhin kita? Nah gitu ya. Nah ini situasi Hosea mengalami situasi yang seperti demikian. Dia betul-betul gak masuk dalam pikiran dia. Kok Tuhan, kok maunya seperti itu? Tuhan gak ada yang lain apa? Coba perintahkan yang lain deh gitu ya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan. Justru Tuhan sedang menunjukkan kepada Hosea dan menunjukkan kepada teman-teman semua. Cintanya Tuhan itu betul-betul di luar daripada akalan pikiran kita. Dia dari surga mau datang ke dalam dunia. Enak mana di surga sama di dunia? Ya surga lah ya. Di surga kalau kita lihat Tuhan cuma berfirman, jadi terang. Enak gak? Enak banget begitu ya. Tetapi sekarang Tuhan mengutus Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dalam dunia, nggak berkuasa lagi untuk berfirman yang seperti itu. Tetapi justru itu mau dilakukannya, itu kan di luar daripada akal pikiran kita, begitu kan? Kok Tuhanku mau datang menjadi manusia? Nggak ngerti loh. Betul-betul itu di luar daripada dugaan kita, bukan? Cintanya Tuhan itu. Bahkan bukan hanya sampai di situ cintanya Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus, dia datang lalu bersahabat dengan orang yang dikucilkan oleh orang lain. Apalagi nih, nggak ngerti lagi gitu ya. Kan kita kan sebenarnya lovable ya, kita mencintai orang yang mencintai ya. Makanya kan kalau kalian lihat orangnya I love you, kita jawab lagi I love you too, lalu kita lap-lapan, begitu kan. Tetapi kalau dibilang I hate you, kita jawabnya apa? I hate you too, begitu kan. Nah lalu akhirnya kayak kita hate-hatean, begitu ya. Nah tetapi Tuhan kita enggak. Pada waktu dia bilang I love you, lalu dijawab I hate you. Tapi itu tidak pernah menyurutkan Tuhan kita. Dia tetap mau merangkul orang yang membenci dia. Nah ini ya cintanya Tuhan kita Yesus Kristus itu luar biasa. Bahkan bukan hanya sampai di situ saja. Cintanya Tuhan kita Yesus Kristus itu dia redeem. Redeem artinya menebus. Nah teman-teman kalau kata menebus ini di sini ya.
Lalu aku, ya ayat yang kedua, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak. Kita nggak tahu nih, jangan-jangan si Gomer ini dia jablay, bukan hanya sekedar jablay bahasa kita ya, tetapi juga dia menjual dirinya, lalu akhirnya dia bukan lagi menjadi budak cinta, tetapi menjadi budak daripada seks. Dan dia disalahgunakan oleh orang yang membeli. Lalu dia dijual kemana-mana, tapi tetap harus menjadi milik daripada orang itu. Dan bukan hanya sampai di situ saja, akhirnya Hosea mau menebus ya dengan 15 shikal perak, lalu 1,5 homer jelai. Teman-teman, homer itu jadinya 1,5, jadinya 260 kilo, teman-teman. Ya, jadi itu suatu harga yang pada waktu zaman itu betul-betul mahal sekali. Tetapi itu tidak pernah menyurutkan daripada Hosea karena dia belajar taat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, begitu ya. Nah, justru di sini juga kita belajar daripada sini. Tuh, kenapa Tuhan Yesus dari surga mau turun ke dalam dunia? Dia mau menebus hidupmu, hidup saya, hidup kita semua karena kita salah, karena kita melanggar, karena kita berdosa. Dan kita bukannya pantas layak untuk ditebus sebetulnya. Tetapi justru itulah cinta Tuhan kita Yesus Kristus itu di luar daripada akal dan pikiran kita. Dia mau, begitu ya. Maka sampai ada lagu, "Why have you chosen me?" Tuhan, kenapa ya? Kok engkau mau menebus hidup saya? Ya, Tuhan, kok Tuhan mau di tengah-tengah keluarga saya yang berantakan, papa dan mama semua ribut terus dan saya juga tidak tahu lagi. Tetapi kenapa Tuhan mau mati bagi saya manusia yang berdosa? Itu loh di luar daripada akal dan pikiran kita, bukan? Nah, inilah yang harusnya kita melihat, begitu ya. Bahwa Tuhan kita bukan hanya redeem atau menebus, tetapi juga setelah itu dia reconcile. Reconcile artinya apa? Dia tahu Allah kita adalah Allah yang kudus dan Allah yang tidak pernah memandang pada waktu orang berdosa itu tidak akan bisa. Karena apa? Allah kita maha kudus. Tetapi sekarang Allah mengutus anaknya Yesus Kristus, darahnya tercurah di atas kayu salib itu, menutupi segala salah, menutupi segala pelanggaran, menutupi segala dosa kita. Sehingga kalau kita bisa bertemu dengan Allah yang maha kudus itu, bukan karena kita, tetapi karena ada darah Yesus itu. Gitu ya. Maka kalau kita melihat di sini, betapa Allah kita memperdamaikan Allah yang maha kudus itu dengan kita manusia yang berdosa itu, dengan cara dia merentangkan tangannya dan dia mati bagi saya dan teman-teman semua. Itulah artinya bukan hanya redeem, tetapi juga reconcile, kita didamaikan dengan Allah. Nah, konsekuensinya setelah kita berdamai dengan Allah, maka kita harusnya juga berdamai dengan orang tua kita, bukan? Bapak, Ibu, teman-teman, ya, biasanya di dalam satu keluarga kita selalu ada aja. Ya, teman-teman pernah merasakan enak nggak di kehidupan rumah teman-teman ya? Kalau saya nggak senang, karena zaman dulu ya, keluarga itu betul-betul menyesakkan hati saya, begitu ya. Karena apa? Saya termasuk anak yang nggak pernah diakui secara keluarga loh ya. Karena kan kami kan KB ya, tahu ya teman-teman kalau KB ya. KB artinya apa? Bukan, keluarga besar. Jadi 7 ya, jadi papa mama menikah, anaknya 7, saya anak yang kelima. Nah, kalau anak yang kelima kira-kira diingat nggak? Kita selalu diingat Home Alone ya, kalau pernah nonton Home Alone, wah kita paling sengsara deh ya. Jadi kalau anak yang pertama ya, dia lahir ada fotonya, dia bisa senyum ada fotonya, dia balik badan ada fotonya. Anak yang kedua ada mulai sedikit. Anak ketiga ada, tapi lebih sedikit lagi. Anak keempat ada lebih sedikit. Anak yang 5 nggak ada. Siapa? Saya begini.
Saya pernah sampai ekstrim waktu itu, saya betul-betul sampai kaget karena apa? Pas waktu rumah tetangga kami kebakaran, semuanya diselamatkan. Adik saya ada 2, diselamatkan. Lalu pas pergi papa saya langsung bilang, Hilton mana Hilton? Hah, Hilton ada di dalam, masih tidur. Bayangkan saya sampai bisa ditinggal gitu. Kira-kira teman-teman, saya senang gak punya keluarga kayak gitu? Pasti gak senang ya. Saya bilang apa-apaan punya orang tua gak pernah sayang, gak pernah cinta. Tetapi pada saat saya merasakan tidak dicintai itu. Tetapi sekarang saya tahu Tuhanku Yesus mencintai saya. Bukan hanya mencintai tetapi cintanya cinta mati di atas kayu salib. Maka bagi saya, wah luar biasa Tuhan saya ini. Nah berarti sekarang tinggal respon kita semua kan. Setelah kita ditebus oleh Tuhan, lalu kita didamaikan oleh Tuhan, lalu sekarang mau nggak kita sekarang juga ya terakhir, slide-nya terakhir adalah kita bucin. Ya. Bucin kepada siapakah saya ini? Begitu ya. Saya harus mengatakan saya akan menjadi budak cintanya Tuhan saya. Begitu ya. Karena ayat yang kelima di situ dikatakan sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan. Pertanyaannya bagi teman-teman sekarang. Pada waktu kita mendengar firman Tuhan, kita mau berbalik nggak kepada Tuhan? Dan mencari Tuhan. Begitu ya. Lalu juga pada waktu kita di sini dikatakan juga, mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan. Pernah nggak kita pada waktu melihat firman Tuhan dan kita baca dan bergetar? Begitu ya. Wah teman-teman, jangan-jangan ya teman-teman sekarang juga bergetar karena nonton. Kemarin saya suatu ketika diajak sama anak saya tuh nonton drakor. Saya seumur-umur gak pernah nonton drakor, tapi ini serialnya katanya paling bagus adalah film Sweet Home. Ada yang pernah nonton Sweet Home? Ya. Enggak ya, ada yang nonton juga ya. Nontonnya apa? Drakor itu ya, bukan drakor ya. Berarti yang apa? BTS begitu ya. Pada senang yang kayak begitu ya. Ini anak kami, Pak ini film bagus Pak. Saya bilang aduh, berapa seri? 10 Pak. Satu seri berapa? 45 menit Pak. Buset, 45 menit kali 10 berarti 450 menit. Ini berapa jam? Saya bilang jangan nonton satu harian ya. Wah nonton mesti satu harian baru bisa ngerti. Kalau putus-putus besok-besok nanti gimana? Saya bilang udahlah besok-besok aja. Jangan Pak. Ya udah akhirnya karena saya mengasihi anak saya ya sudah. Saya bilang oke, ayo kita nonton. Wah dia senang sekali. Tuh ya. Terus dia bilang Pak filmnya bagus tapi saya nggak mau spoilerin Papa. Waduh ya. Saya bilang saya nggak mau dispoilerin kecuali kalau itu film jelek kamu saya sliding begitu ya. Siap Pak, siap ya. Jadi singkat cerita pas kami nonton. Awalnya saya nggak pernah tertarik begitu, tetapi pas waktu ada satu tokoh gitu ya. Ada satu tokoh yang bagi saya menarik sekali. Karena apa? Dia seorang guru. Ya, tadinya dia tidak kenal Tuhan, lalu akhirnya dia kenal Tuhan, lalu hidupnya itu berbeda sekali. Tadinya dia alkoholik, lalu setelah dia mengenal Tuhan, dia tidak menjadi alkoholik, ya, tidak lagi minum minuman keras. Lalu bukan hanya sampai situ. Hidupnya itu dia mau berbagi, dia mau memperhatikan orang yang lain. Dia sudah berdamai dengan dirinya, dengan Allah, maka dia mau berbagi, berdamai dengan orang-orang di sekitarnya. Dan dia memberikan suasana yang berbeda pada waktu itu. Maka bukan hanya sampai situ, ya ternyata film tersebut ada monster-monsternya begitu ya. Lalu pada waktu dia melawan, bukan hanya sekedar melawan, dia tahu. Sekarang ini adalah kehendak Tuhan. Saya harus melawan monster tersebut. Nah pada waktu satu singkat ceritanya adalah dia tahu dia harus berkorban. Kalau tidak berkorban maka semua orang di satu apartemen itu akan mati oleh monster tersebut. Dan dia mengorbankan diri dia. Nah setelah pas itu apa yang terjadi teman-teman? Saya lihat istri saya matanya sudah merah. Air matanya sudah ada di pelupuk mata. Lalu anak saya udah nangis, kejer nangis. Saya lihat gitu ya. Saya kok
tidak merasakan yang seperti yang mereka rasakan ya. Tapi saya langsung bilang kepada anak saya, kamu bisa nangis ya. Sedih Pak, dia berkorban Pak. Dia mau mati bagi orang-orang. Dia nangis sampai kayak begitu, histeris banget. Terus saya bilang, kamu bisa ya, kamu ngerti nggak? Pada waktu kalau kita membaca firman Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berani nggak kamu menangkap bahwa itulah dosa begitu serius yang perlu diselesaikan dan tidak bisa orang lain kecuali oleh Allah itu sendiri. Tahu nggak kamu? Bergetar nggak kamu pada waktu itu mengatakan, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Mengerti nggak kamu betapa luar biasanya Allah kita? Pernahkah kita menangis untuk hal itu? Pernahkah kita sedih untuk hal itu? Oh teman-teman, ternyata kita bisa tersentuh emosi kita pada waktu kita menonton film. Tetapi itu hanya sampai film. Tetapi yang kita baca ini, Tuhan kita Yesus Kristus itu mau mati bagi saya dan bagi teman-teman. Sekarang makanya pertanyaannya adalah evaluasi. Siapa saya? Sudahkah kita menjadi bucinnya Tuhan? Kok bisa jadi bucinnya Tuhan? Gimana? Gampang teman-teman. Ceknya begini. Satu hari teman-teman dikasih waktu sama Tuhan berapa? 24 jam ya? 24 jam ya? Dalam waktu 24 jam, berapa banyak yang kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan? Ceknya gitu gampang. Kalau waktu kita 24 jam itu kita sekolah online, tapi dalam online langsung kita pegang handphone lagi, lalu kita pergi kemana, searching yang lain, lalu kita nonton atau apa, berarti waktu yang mengalir 24 jam itu kita pakai untuk apa? Adakah kita pagi hari betul-betul mencari Tuhan? Di dalam kita membaca, merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Maka pertanyaannya, saya sudah menjadi bucin daripada Tuhan nggak? Tuhan kita mau mati bagi saya dan teman-teman. Dan sekarang, apa balasan saya terhadap Tuhan yang berkorban bagi saya? Waktu. Di mana waktumu yang mengalir? Di mana waktu yang kamu habiskan sehari 24 jam. Saya nggak tanya 1 tahun, saya nggak nanya 1 bulan, saya nggak tanya 1 minggu. Yang saya tanya dalam 1 hari, teman-teman. Berapa yang kalian habiskan untuk bersekutu dengan Tuhan? Pertanyaan yang kedua. Bucinkah saya terhadap Tuhan? Sekarang gini, uang saya yang mengalir, ya. Uang saya yang mengalir, kemana uang itu mengalir? Apakah uang saya mengalir itu kita pakai untuk beli game-game online, kita install, lalu kita terus beli dan bayar demi bayar, dan lalu kita pergi juga pesan online, barang datang semua, duit semua mengalir bukan? Pertanyaannya, seberapa banyak duit yang mengalir kita pakai untuk membeli buku-buku rohani yang akan mengenyangkan hati dan pikiran kita. Dan akhirnya kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Berapa banyak uang yang mengalir untuk Tuhan? Berapa banyak yang bukan untuk Tuhan? Teman-teman, jangan sampai kita tidak mau melakukannya untuk Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini bukan hanya kita dengar, tetapi kita resapi di dalam hati saya. Lalu akhirnya saya timbang-timbang di dalam pikiran saya. Benar juga ya, dalam 1 hari saya ternyata ngabisin waktu yang sia-sia. Dan tidak pernah mengandung kepada kekekalan. Tetapi mulai saat ini saya mau melakukan sesuatu. Ya, pas waktu kita baca firman Tuhan, kita share. Ya, itu kan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan? Lalu juga ada ya buku-buku yang kita baca atau kita beli melalui e-library atau e-book, lalu akhirnya kita baca dan itu membuat kita
semakin kokoh di dalam iman percaya kita. Karena di dunia di luar kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak pernah percaya kepada Tuhan. Tetapi justru Tuhan mau memakai saya dan teman-teman, dipakai untuk bertemu dengan teman-teman kita yang di sana. Dan pada waktu mereka mengalami, mereka akan melihat saya dan teman-teman bisa lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Mau mati bagi kami manusia yang berdosa, dan kami sekarang tahu kami akan hati-hati menggunakan waktu kami. Hati-hati kami akan menggunakan uang kami. Hati-hati kami menggunakan handphone kami, perkataan kami mulai saat ini. Karena kami tahu kami ada untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari semua yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Walaupun kita di rumah ya, kita akan berdiri dengan sempurna, dengan sikap yang tegap, karena kita akan mengucapkan janji atau ikrar kita kepada Tuhan Allah kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa kami di dalam surga, kami memasuki bulan Februari, kami mengucap syukur bahwa bulan Januari kami boleh lewati dengan baik, karena Tuhan begitu baik di dalam memelihara hidup kami dan juga memelihara kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami juga serahkan untuk bulan Februari ini, biarlah hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang ditunas dan di remaja, biarlah mereka diberikan ketekunan, bahkan juga tidak mau menyia-nyiakan kesempatan studi yang Tuhan berikan, walaupun berjalan secara online, tetapi kami justru mau memaksimalkan waktu kami yang ada, karena kami percaya bahwa masa depan itu ada dan Tuhan sedang merancang masa depan kami, dan biarlah Tuhan boleh menolong kami untuk memenuhi cita-cita dan harapan, dan kami percaya ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami memohon Tuhan, untuk pada waktu kami memilih bidang studi kami, biarlah Tuhan yang boleh menuntun kami di depan dan kami mengikuti Tuhan dari belakang. Tuhan, kami juga mau mengucap syukur untuk badan pengurus dan tim support, serta pembina dan juga majelis penghubung, biarlah mereka juga bisa bergandengan tangan, mereka sehati sepikir dalam melayani Tuhan, dan kami juga serahkan bahwa mereka nanti juga ada rapat, dan biarlah rapat itu Tuhan pakai agar mereka betul-betul diberikan kepekaan bahwa ada maksud dan kehendak Tuhan di dalam setiap pembicaraan. Ada hal-hal yang akhirnya kami tahu, oh ternyata Tuhan mau kami lakukan ini. Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau mati bagi kami manusia yang berdosa, maka itu adalah menjadi saksi Injil. Kami yang sudah menerima itu, biarlah kami juga boleh memberitakan kepada orang-orang yang lain.
di dalam chat-chat grup kami, dan dimanapun yang Tuhan tempatkan kami, biarlah mereka juga tahu bahwa kami adalah saksi yang hidup, yang tadinya hidupnya sia-sia, tetapi sekarang tidak lagi mau sia-siakan hidup, tetapi menghidupi kasih Kristus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara setiap pergumulan, bahkan juga pandemi yang masih belum berakhir ini, kami semuanya serahkan di dalam nama Tuhan. Karena kami percaya biarlah Tuhan yang boleh menolong Bapak Joko Widodo berserta dengan wakilnya dan juga para menterinya, lalu juga dirjen dan semuanya, sampai ke paling bawah, sampai tingkat kelurahan, biarlah Tuhan boleh mengatur itu semua, agar NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, kesatuan ini jangan teroyak-oyak, jangan tercabik-cabik oleh kepentingan pribadi tertentu, kepentingan golongan tertentu, dan biarlah Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa doa kami tidak sempurna, tetapi Tuhan selalu mengajak kami untuk doa Bapa kami. Mari sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa transfer ke nomor rekening yang tertera atau scan QR Code yang ada di layar. Bisa juga dikumpulkan di amplop lalu diserahkan ke tata usaha gereja. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita nyanyikan Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan. Teman-teman senang untuk bangkit berdiri. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatlah setiap kami Tuhan yang sudah memberi ataupun yang belum memberi pada minggu ini. Tuhan, berkatlah juga orang-orang yang akan mengelola persembahan kami, agar persembahan ini dapat digunakan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Sekarang kami ingin melanjutkan ibadah kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita udah ada di akhir ibadah kita. Sebelum kita akhiri ibadah ini, sama-sama kita nyanyikan So Will I. God of creation. God of creation, there at the start, before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship, so will I. I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises, so will I. God of your promise. God of your promise. You don't speak in vain, no syllable empty your voice. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, and as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars are made to worship, so will I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signal fire of grace. Creation sings your presence, so will I. If the stars were made to worship, so will I. If the mountains bow in reverence, so will I. If the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where
the sum of all our praise to still fall short. And we'll sing again 100 billion times. Oh, and as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. The stars were made to worship, so will I. Dipersilakan kepada pembawa firman. I can see your heart in everything you've made. Every burning star, a signal fire of grace. If creation sings your praises, so will I. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.